Kalau di Indonesia kita tuh kan cerdikiawan ya kan. Nah kalau lihat deh kalau Idul Adha ya, itu kan biasanya kan kita mesti kepotong kambing nih, ya kan. Kambing itu bisa dibawa 3 di motor, ya kan. Itu Indonesia cerdikiawan sekali. Efisien gitu ya, efisien. Iya. Berarti sebenarnya budaya itu kalau kita telaah di zaman sekarang mungkin bisa relatable ya. Ya kan? Dan bisa dijelaskan bisa gitu. dijelaskan secara sains gitu. Mungkin orang dulu lebih tahu dan kita lebih taunya mungkin berdasarkan intuisi, kalau sekarang berdasarkan sains gitu kali. Pembangunan itu membutuhkan manusia. Nah, manusia itu sangat kental tumbuh hidup dengan budaya. Oleh karena itu, kalau budaya suatu negara itu sudah kuat, maka manusianya kuat dan pembangunan juga akan lebih kuat seperti itu. Dan gitu apalagi dia menggunakan teknologi. Selamat datang dalam Ruang Obrolan Inovasi Budaya, ruang yang menyajikan obrolan inspiratif para kreasi muda untuk pemajuan kebudayaan Indonesia. Anak muda, temukan ide kreatifmu, ciptakan inovasimu. Sobat Budaya, balik lagi bareng saya Dani Sadiswara dan Mas Surya dan Mbak Alamanda di sini di Kemah Budaya Kaum Muda. Kita udah ngobrol banyak tadi ya teman-teman ya. Banyak banget. Dan ini mudah-mudahan bisa menjadi semacam quote unquote contekan bagi kalian yang pengen bikin sesuatu, entah itu startup, entah itu UMKM dan segala macam. Nah, pas banget nih, di segmen 2 ini saya pengen lebih mengerucut ya UMKM. Ya, UMKM. Kenapa? Jadi gini teman-teman. Kemah Budaya Kaum Muda ini yang tahun 2021 akan diadakan dan mereka akan ya anak-anak muda peserta ini akan dikirim ke desa dan mereka diharapkan bisa memetakan masalah, memberikan solusi dan berkolaborasi. Hidup di desa ya, Mas. Iya, hidup di desa gitu. Asik kan? Asik banget. Cuma pasti masih banyak pertanyaan nih pasti di benak mereka gitu loh. Aduh, gimana ya nanti ketemu orang desa ya? Apakah mereka akan terima saya? Apakah mapping masalah saya udah benar dan segala macam. Nah, ini kita akan bahas itu sekarang. Siap. Mulai dari yang paling awal. Ketika mau dikirim, selain packing baju dan semuanya ya, mindset apa yang perlu dipersiapkan Mbak kira-kira buat teman-teman ini? Oke, mindsetnya listen, mendengarkan, mau mendengarkan. Itu yang harus dipunya. Jadi selama aku bikin startup, itu aku kerjaannya di mana? Bukan di kantor, di pangkalan ojek. Oh ya? Iya, beli Starbucks keliling 3.000 perak terus ngobrol sama mereka. Apa aja yang diobrolin waktu itu? Tanya kayak ya kehidupan mereka, itu yang tadi aku bilang ya, kita harus mempelajari behavior dari market kita nanti. Jadi aku benar-benar ngobrol sama mereka kayak kehidupannya mereka kayak gimana. Aku nanya kayak aplikasi yang mereka pakai itu rasanya gimana segala macem. Dari ngobrol-ngobrol itulah aku banyak banget dapet insight gitu. Nah again kayak terus pas di Binar Academy ya aku keliling Indonesia gitu, ngobrol sama banyak anak-anak SMA di Indonesia. That's why aku tahu kayak anak Indonesia pada salah jurusan gitu kan ya. Karena aku ajak mereka ngobrolnya santai, tapi dari ngobrol santai itu kita banyak dapat insight. Tapi setelah itu again yang tadi aku bilang, kita harus punya critical thinking. Kita harus tanya why. Nah, ini dia nih. Aku pengen tanya lebih lanjut nih. Karena kan mungkin Mbak Ala di sini sudah terbiasa melakukan itu. Tapi saya tahu ada Ala di tahun pertama yang mungkin agak ragu-ragu mungkin mau nanya-nanya. Nah, kira-kira tuh waktu itu bisa dijelasin nggak? Lu nanyanya gimana pas awal-awal? Pura-puranya gue tukang ojek deh gitu. Ya, lu kan anak komplek gitu kan, gitu. Gue lagi nongkrong gini, lagi nunggu orderan gitu. Tiba-tiba ada orang satu dateng ganggu gue gitu, lagi main catur gitu kan. Coba. Ya udah duduk aja kan. Terus kayak yang penting juga adalah gimana kita bisa bonding gitu loh sama mereka. Iya. Kita bisa membangun kayak
Jadi kayak jangan jadikan diri kita itu kayak orang luar gitu ya. Kayak ya gayanya ikutin gaya mereka, itu yang namanya mimicking ya. Mimicking itu gitu. tuh penting loh. Karena supaya mereka tuh ngerasa kayak oh lu tuh bukan orang dari mana gitu ya. Jadi kayak ya udah ngomongnya kayak Dul apa kabar lu Dul gitu kayak gitu. Bahasanya benar-benar dibahasakan bahasa mereka gitu. Supaya mereka nggak ngerasa kayak waduh ada bos nih datang ke gue nih kayak gitu loh. Iya, karena itu yang sangat penting. Oke. Sangat penting banget. Ya, kata kuncinya di sini mungkin tadi itu ya, mimicking sama empati mungkin ya. Empati benar banget. Jadi pada saat datang ke tukang ojek pengkolan, bajunya nggak pakai blazer gini kan, baju tongkrong kan. Iya, yoi. Pakai jeans sobek-sobek gitu kan. Jadi kalau misalkan teman-temannya lagi ada di desa gitu ya, mereka baru datang. Terus kalau bisa belajar bahasa sana juga, at least sedikit lah gitu ya. Kayak kalau aku di Jogja pasti aku kayak ngomong bahasa Jawa sedikit gitu kan sama orang-orang di sana gitu. Ya, minta ajarin dong, itu mereka juga merasa kayak dihargai gitu. Benar. Ini tips juga kalau misalkan kamu datang ke sebuah daerah baru, kamu ketemu teman baru di sana, minta ajarin bahasa lokal ya, bahasa daerahnya untuk gombal-gombalnya. Ya kan? Buat nembak orang gitu. Iya. Kamu manis hari ini apa gitu kan? Betul. Iya. Itu sih. Coba aja dibangun dulu relasinya gitu ya. Oke. Nah, berapa lama waktu itu kamu ngelakuin bonding dan segala prosesnya itu? Cepat atau lama? Iya tergantung produknya sebenarnya gitu kan. Kayak 1 bulan tuh bisa keliling 5 kota lah satu Indonesia gitu kan. Terus ya ngobrol-ngobrol aja, banyak dapat insight tentang permasalahan pendidikan di Indonesia. Dan untuk membangun itu sebenarnya ya seberapa luas kita itu yang sangat menentukan gitu. Dan ini kayaknya nggak banyak diajarin ya. Betul. Ini nggak diajarin ini sebenarnya di pada saat kita dulu sekolah atau apa ya. Padahal approaching orang itu adalah ilmu yang paling penting. Mau dimanapun ya. Bukan cuman sama customer kita doang. Nanti kalau teman-teman udah mau bangun startupnya, tadi aku dengar masalahnya adalah gimana caranya ngajak orang untuk misalnya jadi programmernya nanti. Nah, approach orang itu kan penting untuk meyakinkan dia mau ikut sama kita dengan mungkin kan kalau startup awal-awal pasti dananya juga nggak ada gitu kan. Gimana meyakinkan dia akan visi misi kita gitu. Iya. Mungkin kalau di sekolah kita diajarin tentang metodologi kan. Kita juga akan diajarin tentang metodologi. Dan saya rasa dengan kita pendekatan terhadap market gitu, kita juga harus punya metodologinya dulu nih supaya nggak nyebar kemana-mana kan gitu. Metode apa yang kamu pakai dan itu bisa dicari atau di browsing dengan kata kunci apa? Iya. Pasti nyentil nih mau ini ya. Design thinking, lean startup. Nah, gitu. boleh gitu loh, boleh ke situ. Hook model ya. Iya. Ya itu keyword-keywordnya lah ya. Design thinking, lean startup, terus hook model. Apa terus hook model? Oke, hook model. HOOKED. Itu Nir Eyal yang bikin. Oke. Boleh dijabarin dikit-dikit aja. Lean startup tuh ngajarin tentang apa sih? Terus habis itu hook model tuh apa sih? Siap. Gitu. Nah, jadi di saat kita mau membuat sebuah produk, yang kadang-kadang kita lupakan adalah masa product discovery namanya. Apa yaitu itu? Kita mengeksplorasi produk yang kita mau bikin nanti, detailnya itu seperti apa sih? Yaitu tadi ngomong sama customer, pain point-nya mereka apa, problemnya mereka apa gitu. Nah, disitulah kita mendiscover si produknya nanti bakalan kayak gimana. Nah, ini product discovery ini biasanya menggunakan frameworknya design thinking gitu. Design thinking itu diawali oleh empathy tadi yang Mas Dennis bilang gitu kan. Kita harus being empathy sama si customer calon customer kita gitu. Dan itulah nanti pokoknya dibaca lah lebih lanjut, tapi intinya product discovery ini biasanya menggunakan design thinking. Kemudian setelah kita tahu nih, oke, kira-kira nanti produknya akan seperti ini, baru masuklah ke fase development gitu kan ya. Dan fase development ini biasanya ya kita kalau di teknologi menggunakan yang namanya agile methodology atau Scrum gitu. Scrum, SCRUM ya teman-teman. SCRUM.
Nah dan ya itu fase-fase developmentnya lah ya gitu. Jadi di dalam agile ini yang penting adalah kita tuh cepat bisa beradaptasi. Artinya apa? Kita tuh nge-launch produk tuh nggak usah yang sampai perfect dulu gitu. Nggak usah sampai yang sempurna dulu lah. Saya melihat ada yang mengangguk-angguk karena banyak temannya yang perfeksionis. Nanti saya akan kembali ke Anda. Iya, nanti saya akan kembali ke Anda ya. Terus, jadi ya, nah yang paling penting di saat kita men-launch sebuah produk adalah apa? Sebenarnya kalau menggunakan teknologi itu datanya. Datanya yang kita lihat. Data dari produk yang sudah kita launch gitu. Nah kadang-kadang datanya nih nanti buat apa? Untuk feedback. Nah kadang-kadang kita me-launch sebuah produk itu kita sama sekali nggak punya data. Data perilaku calon pengguna ya. Betul, data perilaku orang yang sudah membeli produk kita. Oh, sudah membeli bahkan. Betul. Nah karena kan ini kan cerita udah di launch kan produknya kan. Kita harus punya data itu supaya apa? Oh berarti ini biasanya ada korelasinya semua, behaviornya kurang lebih sama nih orang-orang yang seperti ini, dan berarti mesin kita nih udah berjalan loh. Jadi kayak bikin produk yang market fit itu tuh kayak bikin sebuah mesin. Kalau misalnya ada kayak gearnya satu yang masih belok, gear ini yang mesti dibenerin, gear ini yang menurutku tuh adalah bisnis proses. Simpelnya deh Mas Dennis ya, kayak misalnya kita jualan keripik nih ya. Gitu ya. Misalnya ya jualan keripik kita jualan gitu keripik. kan ya. Jangan keripik. Yang lagi banyak sekarang seblak. Semua orang jualan seblak. Kita jualan seblak. Oke. Kita jualan seblak. Nah, kalau kita harus punya tuh datanya sebenarnya. Siapa sih orang yang membeli seblak kita, dia ada di mana, dia lihat iklan kita dari mana gitu kan. Kemudian dia tahu dari mana, misalnya tahu dari temennya dia yang A gitu. Oh ternyata orang inilah yang mendatangkan banyak customer ke kita gitu kan. Ya udah kita endorse aja dia gitu kan. Oh iya benar, gampangnya gitu. Nah itu yang namanya korelasi itu yang tadi aku omongin. Jadi again di saat me-launch produk itu kita yang paling penting kita tahu data-data untuk membuat korelasi-korelasi ini. Gitu. Dan ya kemudian produk itu selalu terus di enrich di apa namanya? Diperkaya, ya kan? Dari feedback tersebut. Iya, diperkaya fiturnya, dikurangin juga bugs-bugsnya atau dikurangin apa namanya? kelemahan-kelemahannya dibetulkan. Nah, bisa jadi kayak misalnya tadi kan kita ngomongin bagusnya kalau udah ada yang beli ya. Kalau ada yang nggak beli gimana? Nah, ya itu dia gimana gitu dong? Kan? Nah, kalau ngomongin teknologi produk, itu tuh kita biasanya ngelihat tuh kayak behaviornya user abis nyampe kayak dulu waktu aku kerja di e-commerce ya. Abis si customer itu nyampe di page-nya payment pas dia mau bayar, itu tuh nggak ada yang lanjut gitu kan. Terus abis itu kita ngelakuin research, kita ngelakuin survei, kita teleponin mereka gitu, kayak kita tanyain kenapa nggak mau lanjut bayar. Terus jawaban mereka itu zaman tahun 2005 even kayak 2009 ya belum banyak e-commerce ya. Kayak ditanyain kayak iya saya nggak percaya ini websitenya nanti takut duit saya hilang gitu kan. Nah terus kita tanya kayak yang buat bikin percaya gimana gitu. Terus kita nyobain banyak hal tuh, salah satunya kita naruh logo Visa, Mastercard gitu-gitulah. Pokoknya logo kayak kunci-kunci security gitu. Akhirnya pada beli gitu, hanya menambahkan itu doang. Nah jadi kadang kayak kita harus melihat dengan data itu, kita ngelihat tuh kayak behavior journey-nya dia, perjalanannya dia dalam produk kita, dia stuck di mana. Terus kita cari kenapa mereka stuck di situ gitu. Baik. Nah itu tadi kalau kita ngomongin keseluruhan cara itu bisa menggunakan Lean Startup, yang intinya adalah launch produk dulu, jangan perfect, nggak usah sampai perfect banget gitu kan. Yang sebisa kita dulu, tapi jangan lupa kita harus punya data, kita harus embed tuh analytics, kemudian kita launch, abis itu kita dapetin feedbacknya, terus kita improve lagi, begitu aja terus cycle-nya. Sip. Jadi teman-teman ya tuh dicatat tuh, tadi ada Lean Startup,
tadi ada Scrum, tadi ada Agile, terus ada Design Thinking juga sempat ada tadi ya. Ada Hook model juga gitu. Nah kalau dari Mas Surya sendiri ada nggak yang biasa Mas pakai gitu sama tim? Ya, kalau kami pendekatannya bukan digital ya. Jadi kalau kami kan lebih kepada non digital startup. Jadi kami lebih melihat segala sesuatu tuh dalam perspektif apa yang memang dibutuhkan oleh market gitu ya. Yeah. Dan kami memang bisa mengkustomisasi produk. Jadi produk kami itu bukan services, layanan. Kalau tadi lebih kepada sana yang lebih banyak. Kalau kami produk yang mereka gunakan. Oke. Nah, jadi kita coba untuk misalkan saat ini kita bisa misalnya air ini dia fungsinya untuk kita minum ya. Yeah. Dan tidak ada fungsi yang lain. Kami memasukkan oksigen ke dalam air itu bisa, jadi nano bubble oksigen. Jadi untuk meningkatkan dissolve oksigen di dalam air. Apa itu? Oksigen terlarut di dalam air sehingga tubuh kita jauh lebih segar. Karena dapat asupan oksigen tambahan dari air tersebut. Jadi kami memang core-nya lebih kuat pada rekayasa yang seperti itu. Nah, mengenai tadi mendorong ini menjadi suatu startup, kemudian segala macam itu juga kita kuasai kayak design sprint semua ya, tahapan seperti itu kita pelajari juga dan kita ajarkan kepada kawan-kawan. Kami punya ada 150 ya anak muda di Nano Center itu yang dia membangun startupnya masing-masing. Kita punya kurang lebih 10 perusahaan teknologi nano. Nah, itu yang masuk kepada sektor-sektor yang dibutuhkan oleh market. Nah, jadi pendekatan-pendekatan ini yang harus kita lakukan. Nah, kalau tadi bicara soal listening, saya tambahkan mungkin ada sesuatu yang penting itu adalah menerima perbedaan. Wah, gimana tuh? Nah, ini penting sekali karena netizen akhir-akhir ini suka berdebat kan. Ada perbedaan dikit langsung tubir gitu kan. Coba kita ke masyarakat. Pengen debat kan selesai itu kita pasti diusir ya. Iya. Mas Dennis ya. Makanya kita harus menerima perbedaan. Lihat perbedaannya apa saja, tapi juga kita harus melihat persamaannya juga. Nah, persamaannya apa? Contoh kita involve di problemnya mereka. Kita empati, kita turut serta nimbrung bareng. Oh, kita punya semangat bareng ya untuk nyelesain masalah ini bersama. Jadi mereka akan lebih empati lagi sama kita. Jadi saya pikir ini harus dibangun nih kaum muda kita menerima perbedaan. Kadang-kadang orang kalau terlalu ini, wah, misalnya contohnya beda soal culture, agama atau hal-hal yang terkait dengan itu kan sangat sensitif ya. Nah, ini coba membuka diri terkait dengan perbedaan itu karena Indonesia ini sangat luar biasa beragam. Apalagi kan nggak tahu nanti Mas Dennis ya akan ditempatkan di mana ya nggak? Iya, itu gimana kalau ditempatkan di Papua? Begitu kan? Padahal dari kecil belum pernah di Papua. Contoh dia orang Solo misalkan, ketemu di Papua. Nah, ini kan harus mulai mempelajari dan juga terkait dengan bahasa. Karena kalau kita ingin mempelajari sesuatu yang ada di daerah tersebut, kita harus mempelajari bahasa yang ada di sana. Ya minimal terima kasih, mohon maaf gitu. Iya. Kunci-kuncinya gitu ya. Terima kasih, mohon maaf, masih single nggak? Masih single nggak? Itu bagian jomblo ya. Kenapa Alamanda? Anda ini ya. Nah, pertanyaan berikutnya nih menarik ini. Nih ya, kalau saya denger nih ya. Katanya nih kalau ini yang ngomong nih motivator sih yang ngomong nih gitu. Yang ngomong motivator sih. Katanya nih kalau kita mau jadi pengusaha kita harus berani gagal. Bener nggak? Siapa yang mau jawab? Alamanda? Mas Surya. Alamanda. Mas Surya aja Mas. Enggak, dia mau ngelempar dulu. Dia udah tahu jawabannya nih kayaknya nih. Main tai chi ya dari tadi. Harus berani gagal. Yang pasti mindsetnya harus sukses sih gitu ya. Justru harus sukses. Iya dong. Nggak boleh berani gagal. Itu kita harus punya goal dan intention gitu kan. Oke. Tapi enggak sih. Kalau aku sebenarnya mindsetnya gini ya. Kayak aku kan juga invest ke perusahaan umur 25 tahun. Ada sekitar 8 mungkin ya yang ku invest yang masih berdiri sampai sekarang cuma 2. Itu sudah bagus loh teman-teman. Oh iya, Bapak lebih banyak teman-teman. Dia lebih beruntung daripada saya. Nggak usah dijawab, saya gagal berapa. Anda sisa berapa? Sudahlah ya, itu kalau kita ngobrol aja. Sekarang tamunya Alamanda. Terus? Iya kan? 25% ya udah. Jadi berapa Mas? 25% ya? Sukses rate 25%. Iya. Karena 25%. Karena pengalaman saya aja, saya tadi pengen ngomong 1 di antara 9 itu udah bagus.
Iya, saya 2:8 lah ya. Iya, itu kan? 2,8 tuh bagus guys. 25% benar ya. Jadi, nah ini pembelajaran yang sangat besar sekali buat saya gitu kan. Ini kenapa? Karena ternyata di saat kita melakukan sesuatu, kita tuh nggak tahu ya kayak akan sukses apa akan gagal ya. Of course semuanya pasti harus punya apa ya, dorongan untuk kita harus sukses gitu kan. Iya. Cuman pada perjalanannya akhirnya probabilitasnya tuh 50% gagal, 50% sukses gitu kan. Tapi setelah aku banyak gagal ini, yang aku pelajari adalah yang gagal-gagal itu membekali aku dengan apa? Dengan experience yang gak bisa aku dapat di mana-mana. Mungkin gak bisa aku dapat di buku juga, gak bisa aku dapat di business school juga, MBA gitu ya. Karena kayak akhirnya sekarang aku tahu kalau mau invest ke sebuah perusahaan, itu yang aku lihat banget adalah founder-foundernya, orang-orang yang ada di balik situ gitu. Dan orang-orangnya harus yang sudah berpengalaman, punya social currency, artinya apa? Dia punya network gitu kan. Karena di saat kita mau membangun sebuah perusahaan, kita tuh nggak bisa jalan sendirian. Kita pasti akan berkolaborasi, berpartner dengan perusahaan yang lain. Nah, bagaimana kalau dia tidak punya network gitu. Nah, jadi itu yang tadi 50% gagal itu buat aku menjadi sebuah pembelajaran yang sangat amat berharga. Akhirnya 100% sukses sebenarnya. Daripada kita tidak melakukan apa-apa, ya kan? Wah, benar juga ya, itu quote of the day. Karena gini Mas Denis, kayak banyak banget yang nanya ke aku kayak, Mbak Ala, aku pengen bikin startup gitu kan, tapi kayaknya karena kayak aku sekarang di kerjaan sekarang nih rasanya bukan passion aku, tapi aku juga belum tahu sebenarnya mau passionnya tuh apa, bla 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 gitu kan ya. Kayak aku langsung bilang kayak jangan kebanyakan mikir, karena kalau lu mikir doang terus rebahan-rebahan aja, lu nggak melakukan apa-apa. Mendingan sekarang lu coba sesuatu, kalaupun nanti gagal itu aku bakalan jadi experience. Jadi don't think karena think itu become nothing, lama-lama jadi sinting. Wah, benar juga sih. Kebanyakan mikir lama-lama jadi nggak jadi apa-apa karena kita nggak nyoba gitu kan. Kalau saya juga lihat kayaknya daripada punya mindset berani gagal, mendingan punya mindset siap gagal sih ya. Siap gagal. Iya, karena itu pasti ada resiko gitu loh. Itu ada resiko kalau misalkan kamu pengen bikin usaha. Iya. Selama ini kalau misalkan teman-teman ngelihat ada yang sukses gitu ya di YouTube, mobilku bagus atau apa gitu kan, misalkan. Mungkin kalian nggak tahu dulu gagalnya mereka seperti apa. Iya betul, prosesnya. Itu proses. Atau mungkin melihat ada keluarga konglomerat atau apa gitu kan. Mereka pasti pernah gagal. Cuma yang gagal kakeknya mungkin gitu kan. Ya kan turun temurun kalau yang mereka kan. By nasab itu suksesnya. Itu. Ya namanya hidup kan, kayak kita bisa punya plan tapi jalannya mungkin nggak seperti itu. Tapi nanti suatu hari nanti kita bisa kesana. Kayak dari dulu aku udah punya cita-cita tuh pengen ada di dunia edukasi. Cuman gitu. jadi dulu tuh pas abis lulus SMA, kenapa aku ngambil matematik? Karena abis itu aku pengen jadi guru, abis itu aku pengen jadi dosen, abis itu pengen jadi guru besar. Nah, udah pengen banget masuk ke dunia edukasi, tapi ternyata jalan hidup berkata lain. Aku masuk ke dunia digital gitu kan. Barulah sekarang sampainya aku di dunia edukasi, yaitu menggabungkan antara teknologi dan edukasi gitu. Tapi pengalamannya kan sudah banyak begitu. Iya. Teman-teman. Dan memang teman-teman, kalau didengar dari pengalamannya Alamanda dan Mas Surya barusan, jalannya nggak lurus ya memang ya. Betul. Iya kan. Betul sekali, Bang. Kalau kita mau sudah tahu cita-cita kita apa, seringkali jalannya itu tidak lurus. Tapi belok-belok dulu. Betul. Tapi paling tidak kita sudah tahu kita mesti kemana. Betul. Besok hari kita tidak nyasar karena udah ada tujuannya. Iya. Ibaratnya hari Minggu mau ke rumah pacar, at least kan udah tahu ya, walaupun bisa lewat jalan tikus atau jalan tol kan sama-sama nyampe ke sana ya. Iya. Kalau punya pacar. Kalau punya pacar, nggak apa-apa nggak punya pacar man. Saya belum punya pacar, Pak. Single, Anda yang single juga nggak apa-apa, iya kan? Keren, nggak apa-apa. Saya nggak akan menerangkan Anda kalian para single, enggak lah. Oke, Surya, Mas Surya. Rencana apa nih ke depannya buat Mas?
Apa yang menjadi ambisi Anda? Sebetulnya saya lahir di Bangka Belitung. Jadi orang pulau sebetulnya Mas Denny. Oke, anak Laskar Pelangi ya. Anak Laskar Pelangi lah. Kita mimpinya besar lah ya. Jadi merantau ke sana kemari, bertemu dengan banyak orang, pengalaman sana semari ya. Iya. Dan kami coba, jadi saya punya mimpi untuk balik ke Bangka Belitung. Balik ke Belitung daerah gitu ya. Untuk diapakan? Untuk membangun ini, kita mau punya pulau begitu ya. Terus untuk punya pulau kan kita harus punya uang banyak ya Mas Denis ya. Mau dibeli Bangka Belitungnya? Enggak, kan pulau di Belitung kan banyak ya. Oh iya. Gini. Ini kan ditanya ambisi cita-cita ya tadi. Nanti boleh numpang nginep situ. Di sana kita akan bikin innovation land. Nah, jadi itu. Apa tuh? Kita akan bikin di situ pulau yang khusus untuk bicara soal teknologi. Jadi mimpi lah, ini dream yang ya science fiction ya. Tapi saya pikir ini sesuatu yang perlahan akan kita capai. Jadi kami sedang cobalah ke sana dekat dengan masyarakat di sana. Saya juga pernah membantu salah satu pulau di sana, bergabung dengan masyarakat untuk membangun itu semua. Baik. Jadi indah lah hidupnya di sana dengan keluarga. Saat ini saya juga punya 2 anak begitu ya. Hidup di pulau, mancing, naik kapal gitu. Itu hidup pada akhirnya ya. Oke, sip. Mas, ini keren loh. Aku tuh selalu senang sama orang-orang yang memang ada di jalur STEM gitu ya. Di jalur scientific technical sama mathematics gitu loh. Yang masalahnya sekarang adalah entah kenapa jarang banget anak-anak Indonesia tuh pengen ke arah sana. Ingin bercita-cita pengen ke arah sana gitu loh. Nah, boleh nggak Mas Surya ya ngadep ke kamera ya kan, semangatin mereka gitu, kasih tahu ke mereka kalau belajar STEM tuh keren, dan kerennya tuh di mana menurut Mas Surya? Siap. Jadi kawan-kawan muda di seluruh Indonesia, jadi STEM. Jadi di situ Anda bisa belajar tentang sains, teknologi, engineering, ada art gitu sih, seni. Oh, ada art juga ya masuk situ ya? STEM kan di situ kan. Oh iya, STEM benar juga. Ada matematik. Jadi ini adalah sesuatu metode yang keren. Jadi kawan-kawan melihat kehidupan, melihat potensi-potensi yang ada di daerah, biodiversity. Saya juga sudah membuktikan ada banyak potensi-potensi lokal yang itu sudah saya rubah. Misalnya madu, propolis dijadikan skincare gitu ya. Oke. Lada yang selama ini dimakan gitu ya, bisa untuk suplemen imunitas tubuh. Ini kan sudah berjalan dan ini sudah terjual dan bisa memberikan impact kepada masyarakat. Pada akhirnya yang kita tinggalkan itu tidak hanya soal nama, tapi ada produk yang terus akan menjadi amal ya. Mungkin ini ya lebih kepada yang sana, yang kawan-kawan akan terus menabung nih. Ketika sudah nggak ada di bumi ini, ada tempat karya-karya yang harus ada, yang itu akan jadi namanya royalty. Royalty dunia akhirat ya. Wah, iya betul. Nah, saat ini saya juga punya 7 paten. Jadi ini itu langsung di situ aja gitu. Jadi paten, kami juga punya sentra haki. Kawan-kawan juga bisa mematenkan teknologinya, produknya ataupun karyanya ke kami, juga bisa kita bantu begitu ya. Dan ini adalah salah satu tahapan untuk kita bisa sukses. Nah itu jauh itu ya Mas. Iya betul. Misalnya kalau misalkan cita-citanya karena kalian bisa beramal, ini orang-orang iya deh gitu. Tapi kalau misalkan dapat royalti, saya ada 7 paten bisa buat anak cucu dan segala macam. Oke, saya akan mendengarkan. Gitu loh. Dan pada akhirnya punya pulau tadi Mas. Akhirnya punya pulau tadi. Punya pulau, ya. Tapi Mas, aku juga dengar selain yang tadi skincare dan segala macam, bikin apa aja sih Mas? Kayak rompi anti peluru. Nah, kayak gitu ya. Ya, rompi anti peluru dari apa Mas? Dari tandan kosong sawit. Apa itu? Itu pelepas sawit. Pelepas sawit. Banyak banget itu limbah yang Indonesia banget lah itu. Jadi rompi anti peluru. Rompi anti peluru. Apalagi Mas? Banyak banget. Terus kita membuat ya, ini sekarang riset-riset terkait dengan bakteri gitu ya. Bakteri-bakteri pemakan besi gitu ya. Wih. Nah, ini kan masa depan. Betul. Nah, jadi kawan-kawan, ya ini yang ada di lab semua segala macam ya. Bakteri pemakan besi ya. Pemakan besi. Kamu bayangin ya teman-teman ya, suatu hari nanti akan ada superhero yang keluar dari penjara mengeluarkan bakteri untuk memakan jeruji-jeruji gitu kan. Gitu. Ya itu. Jadi kita memang membuat chemical kayak nanobot, tapi memang dia bukan robot Mas Dennis. Ya. Tapi dia bisa membuat
kita jadi lebih sehat begitu. Nah, tuh. Untuk kesehatan tubuh. Itulah kenapa teman-teman harus belajar STEAM, ya. Keren ya. Kita bisa menginvent, kita bisa kita bisa menemukan teknologi baru. Bisa cuan juga ya, Pak. Iya, itu penting. Dan juga royalti tadi ya. Iya, royalti. Oke, ini sekalian juga live ya. ya, silakan kalau buat Alamanda nih. Dreamnya pengen jadi mong sebenarnya. Apa? Mong apa sih bahasa Indonesianya mong? Mong itu kan kacang ijo kan? Itu mang itu MUNG. Mong MONK. MONK. Oh, kamu mau jadi Dr. Strange kamu? Iya, betul. Wah. Pengen ya sebenarnya mirip-mirip ya. Mirip kayak Dr. Strange gitu. Enggak, mirip-mirip sama Surya. Oh. Kayak hidup apa ya, kayak hidup di alam damai. Bisa, kayak serving people gitu kan, terus hidup sederhana gitu kan, kembali ke apa ya, ke nature-nya kita lah gitu ya sebenarnya gitu ya. Hidup tanpa kayak keinginan ini itu gitu, tapi tetap bisa serving people lah gitu. Dan mungkin setelah Binar sebenarnya aku sih cita-cita pengen terbang ke sebuah negara lah ya gitu, yang mungkin jauh lebih di belakang Indonesia gitu, dan mengimplementasi hal yang sama di sana gitu. Oke. Itu sih karena aku pengen jadi citizen of the world lah gitu. Oke. Apakah di negara tersebut nanti Anda akan jadi Supreme Lord? Akan kita jawab nanti di episode KBKM 2050. Oke. Mas Dennis nih. Ayo dong teman-teman, semangatin teman-teman yang ada di rumah juga untuk ikutan KBKM gitu. Ya biasalah, ayo teman-teman ikut KBKM karena kamu bakal gimana gitu. Supaya kamu bagaimana gitu. Silakan. Oke. Siapa duluan? Aku ya. Ya. Iya teman-teman, daripada rebahan di rumah ya kan, terus bingung ngapain ya kan, mendingan isi waktu kamu untuk yang paling penting buat aku tuh sebenarnya nabung experience. Karena di saat kita punya experience yang banyak, itu yang akan membekali kita nanti. Mungkin nggak sekarang gitu ya, tapi mungkin 5 tahun lagi itu bakalan kerasa banget. Experience yang udah kita tabung itu sangat berguna banget untuk kehidupan kita ke depannya lagi gitu ya. Jadi again, daripada bengong-bengong di rumah gitu kan, mendingan ikutan kemah budaya kaum muda supaya bisa dapet teman baru, bisa dapat network baru, bisa dapat pengalaman baru, dan yang pasti dapat ilmu baru gitu. Oke, terima kasih Mas Surya. Ya, kawan-kawan muda, hidup itu memang butuh lebih banyak eksperimen ya, kalau kami ya di dunia sains. Nah, kemah budaya kaum muda ini ajang yang luar biasa. Jadi kawan-kawan bisa hidup di masyarakat, bereksperimen di sana, tapi juga eksperimen yang beneran akan memberikan impact terhadap masyarakat begitu ya. Dan ini ajang yang luar biasa, daripada baper di rumah, mungkin bingung lagi apa ya, join di sini gitu. Kemah budaya kaum muda saya pikir adalah tempat bagi kawan-kawan, tidak hanya soal teknologi, tapi tadi saya bilang budaya itu adalah suatu hal yang sangat penting untuk kita bisa involve di masyarakat, menyelesaikan masalah mereka, dan ini salah satu hal yang penting harus kita lakukan ke depan. Betul, terima kasih sekali Sukses, Alamanda, terima kasih Surya. Muda semua. Sukses ya buat semua kaum muda. Sukses buat kalian tuh. Gila. Tepuk tangan dulu semuanya. Terima kasih. Thank you Mas Dennis. Betul, dan teman-teman juga terima kasih sudah stay tune di sini. Ya, mudah-mudahan kalian semangat. Apapun yang kalian lakukan hari ini akan berdampak di 5 tahun ke depan. Ya, jangan sampai kalian sia-siakan waktu kalian. Itu dia tuh, jangan sia-siakan waktu kalian. Dan ingat teman-teman, tidak ada mimpi yang terlalu tinggi. Gapai mimpi itu cicil dari sekarang. Ayo, ikut KBKM. Saya tunggu kamu. Dadah. Sobat Budaya, pendaftaran KBKM 2021 sudah resmi dibuka. Segera tentukan ide kreatif dan inovasimu. Ayo buruan daftarkan kelompokmu dan jadi peserta Kemah Budaya Kaum Muda 2021. Informasi pendaftaran ada di website kbkm.kebudayaan.id. Jangan lupa juga untuk kunjungi dan follow kanal medsos KBKM 2021.
Tunggu apa lagi? Ayo!